Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam seri kuliah hukum pidana. Kali ini saya mencoba untuk melihat fenomena maraknya kasus tindak pidana pencemaran nama baik sesuai data yang dirilis Polda Sulawesi Tenggara tahun 2021. Sebanyak 47% kasus pencemaran nama baik. Data tersebut saya dapatkan di berbagai sumber media online. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab maraknya kasus pencemaran nama baik di masyarakat? Bagaimana hukumnya kasus pencemaran nama baik setelah berubahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan bagaimana penafsiran pencemaran nama baik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU/Datar 6/2008, dan bagaimana penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik setelah keluarnya keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus pencemaran nama baik masih mendominasi laporan pengaduan masyarakat di Polda Sulawesi Tenggara hingga triwulan pertama 2021. Di era digital saat ini, kasus pencemaran nama baik banyak sekali ditemukan khususnya melalui media sosial maupun media digital lainnya. Hal tersebut merupakan bagian dampak dari kemajuan teknologi dan informasi serta pesatnya perkembangan media sosial yang penggunaannya kurang bijak dalam bermedia sosial. Maraknya laporan pengaduan kasus pencemaran nama baik akhir-akhir ini menjadi catatan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama Subditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara. Selama triwulan pertama tahun 2021, sejak Januari hingga Maret 2021, pengaduan masyarakat didominasi oleh kasus pencemaran nama baik sebanyak 47%, kasus penipuan online 23%, kasus pengambil alihan akun medsos oleh orang tak dikenal 11%, kasus pengancaman dan atau pemerasan 6%, kasus penyebaran konten asusila 2%, dan ujaran kebencian atau isu sara 1%. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan sanksi apabila melanggar pasal 27 ayat 3 dapat dilihat dalam pasal 45 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Dari unsur-unsur pasal 27 ayat 3 tersebut, maka ada beberapa catatan yang dapat kita perhatikan, yakni yang pertama, ada unsur setiap orang yang menunjukkan subjek hukum. Yang kedua, unsur sengaja dan tanpa hak
menunjukkan unsur sikap batin atau mensrea dari subjek hukum, dan unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagai unsur perbuatan. Mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang kedua, yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lainnya melalui sistem elektronik. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pada pasal 45 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sedangkan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Karena perubahan pidana penjara dari 6 tahun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi paling lama 4 tahun Undang-Undang Perubahan Nomor 19 Tahun 2016, maka seseorang tersangka tidak dapat ditahan sesuai pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 5 tahun atau lebih. Jadi, secara hukum, apabila seseorang atau tersandung kasus ITE, maka tidak bisa ditahan karena pidana penjaranya tidak lebih dari 5 tahun sampai adanya kekuatan hukum tetap dinyatakan seseorang bersalah. Terkecuali tersangka sesuai pasal 21 ayat 1 KUHP
tersangka adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan tindak pidana, secara subjektif penyidik yang ketat dapat melakukan penahanan kepada tersangka pelaku Undang-Undang ITE. Dan pada pasal 45 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan, konsekuensinya tidak bisa menjadi tindak pidana kalau tidak ada yang mengadu dari orang yang dihina atau dicemarkan nama baiknya. Serta penjelasan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE menyatakan ketentuan pada pasal ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.